Sebagian masyarakat itu melihat bahwa berbicaranya Abi, Arigi, Mimin, dan Yosep melalui kuasa hukumnya di sejumlah media massa, salah satunya adalah wawancara di Tribun ini, adalah untuk membuat atau menarik simpati masyarakat agar meyakinkan mereka agar bahwa mereka itu tidak mungkin melakukan hal yang disangkakan oleh Polda Jawa Barat sebelum mereka menghadapi persidangan nanti untuk meyakinkan Yang Mulia Hakim. Sepertinya mereka sekarang sedang juga berjuang berbicara di banyak media massa untuk meyakinkan masyarakat bahwa klien dari Rohman Hidayat ini tidaklah seperti yang dituduhkan oleh Polda Jawa Barat melakukan pembunuhan ke Ibu Tuti dan juga Amel di 18 Agustus 2021 lalu. Ada beberapa hal yang disampaikan di sini yang akan aku bahas dan juga analisis lebih detail ya. Pertama begini, Rohman Hidayat bilang bahwa saya lihat anak-anak tiri Yosep yang lebih sayang dibandingkan dengan Yoris. Pertama, rasa kasih sayang itu tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Maksudnya gimana? Ya, banyak sih orang juga melakukan kebaikan, tetapi ada maksud-maksud tertentu. Tetapi kalau dikatakan bahwa anak-anak tiri Yosep jauh lebih sayang ke bapak tirinya dibandingkan sang Yoris, menurut aku belum tentu juga. Kalaupun benar juga pasti ada alasannya. Dikatakan juga mereka Yoris ini dan juga mantunya, keluarganya, tidak ada satupun yang menjenguk Yosep saat dia di dalam penjara. Ya, harap dimaklumi juga. Coba kalau posisinya kita balik seandainya. Kita balik seandainya adalah yang meninggal itu adalah mungkin aja adalah Bu Mimin dan punya adik perempuannya. Ya pasti juga tidak akan mungkin Abi, Arigi akan menjenguk Yosep karena mereka kan dalam satu tim yang sama. Mereka sama-sama menjadi tersangka. Sementara Yoris itu kan juga harus fair. Mereka adalah opposite. Dan latar belakang antara Yosep dan juga Yoris itu bukanlah berasal dari keluarga yang baik-baik saja. Yoris bercerita di banyak media massa. Sejak kecil dia tuh merasakan sudah tidak benar perlakuan dari bapaknya. Misalnya, ya kalian tahu Yosep itu sudah menikah sebanyak 3 kali dengan ibunya. Mimin adalah pernikahan yang ketiga. Kemudian juga dengan drama-drama sering melakukan kekerasan kepada Ibu Tuti yang diklaim oleh Yoris seperti itu dengan banyak cerita. Salah satunya dikatakan Yoris adalah setiap kali dulu Yosep itu ribut dengan almarhumah Bu Tuti, itu paling banyak masalah utamanya adalah karena urusan dengan Bu Mimin. Bahkan Pak Yosep nggak segan-segan katanya melakukan tindakan kasar, main tangan pada saat Bu Tuti itu marah atau mengungkit mengenai Bu Mimin, terutama mengenai harta, ya masalah yayasan tersebut. Katanya nggak sudi kalau harta saya itu dinikmati oleh istrimu gitu. Kurang lebih lah dramanya seperti apa. Nah, kemudian dikatakan juga di sini Abi dan Arigi itu tidak pernah dilibatkan terkait dengan yayasan. Ini adalah fakta sih menurut aku. Abi dan Arigi dari banyak sumber juga tidak pernah mereka ini terlibat dalam yayasan tersebut. Mereka tidak pernah membantu menjadi kepala sekolah atau bahkan mengajar atau bahkan menjadi staf, itu tidak pernah ya mendengar hal tersebut. Tetapi apakah ini sudah menjadi jaminan mentang-mentang tidak serta-merta ikut dalam operasional, artinya mereka tidak ada motif ke arah sana? Karena sebagian netizen berpikir begini, bahwa dengan meninggalnya Ibu Tuti dan juga Mel, yang paling diuntungkan itu sebenarnya adalah Pak Yosep ya, karena kan semua harta itu masih atas nama, kalau nggak Bu Tuti ya Pak Yosep. Dan untuk hukum pernikahan di Indonesia, kalau istrinya meninggal berarti yang mengambil alih semua adalah suaminya. Kalau mau diberikan ke anak ya nanti menunggu kalau bapaknya udah meninggal dunia, itu jatuhnya adalah warisan. Jadi yang paling diuntungkan adalah Pak Yosep. Tapi kan yang berusaha disampaikan di sini kalau aku lihat, ya kalaupun memang Yosep akan mendapatkan semuanya, terutama masalah yayasan yang dalam setahun itu bisa mendapatkan miliaran, kalau aku cek dari beberapa sumber istimewa dari tahun-tahun yang lalu ya, sebelum kejadian kasus ini, itu bisa miliaran per tahunnya dari dana bantuan operasional sekolah, bantuan dari pemerintah atau dinas pendidikan setempat, dan masih banyak lagi. Itu cukup banyak, dan ternyata kan juga banyak ditemukan mengenai data siswa fiktif yang palsu.
Bahkan juga pas dicek nih, aku lihat beberapa teman-teman di Subang ya, ada banyak nama-nama yang ditulis sebagai siswa. Pada saat di cross check, mereka mengaku bahwa saya tidak pernah tuh sekolah di situ, atau orang tuanya tidak pernah anak saya itu sekolah di yayasan yang dimiliki oleh Yosep ini. Jadi sudah menjadi kayak rahasia umum, seperti itu hanyalah kamuflase aja. Yoris tak pernah jenguk Yosep, ya serba salah juga ya, hubungan mereka pun juga dari dulu memang tidaklah baik-baik saja, seperti api dalam sekam. Kelihatan aja kalem di luar, tetapi di dalamnya itu Yoris banyak menyimpan kemarahan. Ini bukan tentang urusan apa ya, tapi urusan masalah ya perilaku seorang bapak ke anak. Aku bisa paham untuk urusan tersebut, dan itu juga menjadi salah satu hal yang kita lihat bahwa ini berhubungan dengan motif juga, karena motifnya itu kan campur-campur ya, antara yayasan, harta, dan juga masalah sakit hati yang menumpuk. Terus juga ia dibesarkan dengan Yosep, tapi malah sangat cuek sekali. Yosep itu orang yang religius dan juga rajin sholat. Nah, ini bagian-bagian yang tipikal di Indonesia kalau apa ya, untuk ngebuat simpati, apa ya, mencari bukan perhatian lah, meyakinkan ya dengan urusan agama. Tapi kan kita bisa melihat ya, banyak orang-orang yang maksudnya sholatnya baik, tidak bermaksud menyalahkan mereka sholat, yang enggak ya. Tapi kan banyak juga kan ya, kayak yang sudah haji berkali-kali, sholat yang rajin dan sebagainya, melakukan tindakan korupsi, kriminal A, B, C, dan D. Bahkan juga ada yang siapa, yang banyak kan ya oknum-oknum ustadz gitu kan ya. Itu kan ustadz kan sebagai orang yang sangat religius gitu kan ya, sudah mendapatkan gelar ustadz, tapi juga melakukan banyak, sebagian juga oknum-oknum melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Tapi sekali lagi sih, kita paham lah, ini kayaknya mereka sedang meyakinkan masyarakat sebelum nanti mereka meyakinkan hakim, karena antara masyarakat dan hakim tuh ada persamaannya adalah sama-sama kita manusia. Mau setinggi apapun jabatan, setinggi apapun ilmu, yang namanya manusia itu pasti ada hati nurani juga, dan plus keyakinan. Kalau latihan dari kuasa hukumnya Mimin Chas ini berhasil gitu ya, meyakinkan masyarakat, ini kayaknya bisa deh meyakinkan hakim nanti di persidangan. Itu yang kita lihat bahwa sedang diperjuangkan dalam menuju proses persidangan tersebut. Kebenaran menurut Roman Hidayat itu adalah tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mendukung. Betul, karena ya kebenaran itu akan selalu menemukan jalannya sendiri. Tetapi kan begini ya, kalau kebenaran kayak mereka sekarang kan kliennya masih menjadi tersangka. Atas azas pradugata bersalah, belum tentu mereka bersalah dong Anjas, betul. Tetapi kan untuk menuju kebenaran itu butuh proses. Dan sekarang itu sudah on the right track loh. Ada banyak alat bukti yang sudah merujuk ke mereka. Bahkan di video sebelumnya aku sudah sebutkan, ada beberapa sumber yang mengklaim bahwa banyak barang bukti yang dihilangkan. Kalian tonton aja di video sebelumnya apa saja yang dihilangkan tersebut. Artinya kalau cuma ada temuan sedikit, kesesuaian antara keterangan Danu dengan beberapa hal di lapangan, itu udah kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau seandainya ini kejadiannya itu baru kemarin 48 jam yang lalu, tapi nggak ada temuan apapun, itu kita bisa make sense lah, berarti ini banyak yang salah. Tapi kalau sudah 2 tahun lebih, ada temuan sekecil apapun, itu sudah sangat bermakna sekali. Dikatakan juga menurut Roman Hidayat, ada banyak drama di beberapa waktu terakhir ini mengenai drama SIM C menjadi SIM A. Ya, ini kita tahu ya, adalah Abi ya, tersangka Abi yang berbicara di salah satu YouTube channel yang mengatakan sebenarnya memang dia punya SIM A, tetapi dia mendapatkan SIM A itu ketidaksengajaan. Waktu itu dia buat SIM kolektif untuk SIM C, tetapi kok jadinya malah SIM A. Katanya nyogok ya, atau nyodok lah, istilahnya nggak ngerti apa di Indonesia. Agak sulit untuk dipercaya karena logikanya harganya berbeda. Untuk SIM C kan SIM motor, itu kan paling beberapa ratus ribu ya. Kalau SIM A itu beberapa orang ya, aku cek di Google, itu bisa sampai mungkin nyaris 1 juta untuk mendapatkan SIM A kalau dia yang nyogok. Udah gitu, tambah uniknya lagi, pada saat SIM A-nya dari Abi ini sudah berakhir, expired, kan 5 tahunnya SIM A tersebut,
Justru dia perpanjang lagi untuk mendapatkan SIM A. Alasan dari Abi adalah karena memang ya disuruh sama bapaknya gitu. Soalnya sayang udah punya SIM A, nanti kalau buat lagi sulit mungkin atau seperti apa, makanya diperpanjang lagi. Ya kalau memang sudah keliru, ngapain juga sih 5 tahun punya SIM A yang bayarnya juga lebih mahal, tapi nggak dipakai, atau dia juga klaim nggak bisa menyetir, tapi diperpanjang lagi, buang-buang uang kan? Bukankah profil dari Abi ini bukanlah yang anak kaya raya ataupun juga karena masih muda banget, kayak masih 22 tahun kan, ya masih zaman-zaman sekolah lah ya, zaman-zaman kuliah seharusnya, masih harusnya mengenyam pendidikan begitu. Jadi agak sulit untuk dipercaya. Dikatakan menurut Roman Hidayat ini adalah drama-drama, tapi kalau menurut Polda Jawa Barat ini adalah satu hal yang sifatnya adalah petunjuk, temuan-temuan. Wah, akhirnya ketahuan kan, seandainya kalau aku lihat dari semua peristiwa aku tarik ke belakang ya, kalau mereka ini ditahan, Abi, Arigi, Mimin mereka ditahan, mereka tidak akan mungkin wawancara di banyak sumber dan ini akan keceplosan. Makanya aku lihat sudah mulai kelihatan strategi dari Polda Jawa Barat ini, aku nilai cukup berhasil ya, dengan mereka banyak melakukan aksinya. Para tersangka ini, yaitu memberikan banyak petunjuk. Walaupun di sisi lain, itu kan sisi positif untuk Polda Jawa Barat. Sisi positif untuk timnya Mimin juga sama, yang mendukung, kalau aku lihat volumenya, dan yang mengatakan bahwa yakin mereka tidak terlibat dalam kasus ini pun juga, peningkatan juga cukup banyak ya. Banyak yang sudah mulai percaya. Aku lihat bahwa nggak mungkin Mimin, Abi, Arigi itu terlibat dengan berbagai macam alasan. Paling banyak alasannya adalah karena melihat tampang dari mereka adalah orang daerah, mereka tidak punya ambisi atau melakukan apapun. Tapi kan dalam dunia hukum tidak bisa menggunakan hal seperti itu, harus berdasarkan alat bukti. Dan alat bukti yang sudah kuat adalah dari keterangan Danu yang merupakan salah satu dari 5 alat bukti kan ya. Ditambah lagi dengan petunjuk, bahkan dikuatkan lagi dengan pra peradilan yang dimenangkan oleh Polda Jawa Barat yang resmi mengatakan bahwa penetapan tersangka mereka itu sudah sah secara hukum, sudah memenuhi 2 unsur alat bukti. Ada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Tetapi dari semua itu jatuhnya adalah masih dugaan, karena kalau sudah ada putusan dari hakim, itu jatuhnya nanti ingkrah ya. Walaupun aku juga yakin pada saat nanti sudah diputuskan sama hakim bersalah pun, mereka yang percaya bahwa mereka tidak bersalah, pasti akan punya alasannya lagi berikutnya untuk mengatakan bahwa putusan hakim tidaklah benar, yaitu urusan nanti kan ya. Kemudian juga ini adalah perkara abu-abu menurut Roman Hidayat. Jadi junjung tinggi azas praduga tak bersalah. Well, seabu-abunya peristiwa apapun, pada saat ada sesuatu hal yang tidak pas dengan logika kita atau dengan hati nurani kita, kita itu manusia bisa merasakannya, dan prosesnya pun juga sudah on the track ya. Kan sudah ada pra peradilan juga, sudah kuat semuanya. Jadi ya sudah, kita nantikan bagaimana keyakinan dari para kuasa hukumnya Mimin CS ini meyakinkan Yang Mulia Hakim dalam persidangan nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.